warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya sama Nina di channel Rumah Nina. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan e-learning untuk guru. Oke. Oke, tadi kita membuat bahan ajar, udah tahu ya cara untuk menginput bahan ajar. Apa yang kita harus lakukan. Setelah itu di sini di bawah bahan ajar ada data siswa terhubung atau tergabung. Itu biasanya siapa yang online, siapa yang offline, di situ ada. Di sini ada jurnal guru, ya, jurnal absensi kelas. Absensi kelas biasanya rekapnya di sini yang hadir siapa, yang nggak hadir siapa. Biasanya absensi kelas ini anaknya sudah menginput, jadi sudah langsung otomatis di sini tertulis hadir atau tidaknya ya. Nih, di sini hadir atau tidaknya sudah tertulis. Jurnal guru tambah kejadian, misalnya hari ini si anak ini ngapain atau kelas ini ngapain, itu boleh ya. Nah, untuk penugasan Bu guru, Bapak Ibu guru bisa memakai CBT. Sini namanya CBT Computer Based Test ya, atau penilaian pengetahuan. Kalau misalnya bentuk soalnya itu bukan multiple choice atau pilihan ganda atau bukan esai, tapi misalnya penilaian yang harus diupload atau penilaian penugasan di rumah, itu bisa di penilaian pengetahuan ke-13. Atau Bapak Ibu mau ngasih soal tentang keterampilan, bisa di penilaian keterampilan ke-14 gitu ya. Gitu, jadinya ada banyak cara buat Bapak Ibu memberikan soal atau memberikan kuis atau memberikan ujian buat anak-anaknya. Seperti itu. Mari kita akan bahas satu-satu. Misalnya saya kali ini akan membahas tentang CBT ya, Computer Based Test. Di sini ada pengaturan ujian. Pengaturan ujiannya kita pilih yang mana nih? Pilih penilaian harian, penilaian akhir semester, kuis atau ujian lainnya. Misalnya saya pilih di sini kuis, oke? Nama ujiannya, misalnya kuis harian label. Waktunya, saya ngasih waktu dia 2 jam, 120 menit. Tanggal mulai ujiannya saya buat sendiri. Terserah Bapak Ibu mau buatnya satu hari itu, jamnya jam 10 misalnya, batas ujiannya sampai batas jam 1 misalnya. Boleh, atau mulai ujiannya misalnya bisa seminggu ngerjainnya anak-anaknya, boleh. Itu terserah ya. Di sini bisa kita setting di sini. Lalu soalnya diacak atau enggak? Iya. Boleh diacak, boleh enggak. Kalau mau enggak acak, kita klik yang ini. Kalau mau ngacak, kita pilih yang ini. Aktifkan ujian, kita pilihnya oke. Lalu kita lihat ke buat soal ujian. Di habis pengaturan ujian, kita buat soal ujiannya. Pertanyaan 1. Di sini kita harus tahu dulu ya jenis soalnya apa. Jadi kita mau pilihan ganda, multiple choice. Jadi di sini kita masukin pertanyaannya. Pertanyaannya saya mau berupa gambar. Kalau berupa gambar berarti di sini lihat, sini ada search, ada bold, ada B, ada ada I, ada underline kayak gini ya. Seperti yang di Word kan. Nah, kalau mau masukin dalam bentuk foto, misalnya pertanyaannya ada fotonya gitu. Kita klik image. Kita klik upload. Ya, ini ada image info, link atau upload. Kita klik upload, terus kita pilih choose file. Choose filenya dari mana? Misalnya gambarnya saya cari di sini gambar sebentar. Gambar ini. Nah, misalnya saya mau gambar yang ini. Oke, open. Terus kita harus send it to server dulu. Kita harus masukin ke server, lalu kita unggah seperti ini. Kira-kira tingginya mau diatur. Kita bisa ngaturnya di sini ya, di width-nya, di height-nya. Boleh. Terus kita klik OK. Kalau udah OK, akan muncul seperti ini. Sebentar. Oke.
Sebentar. Agak lama ya kalau misalnya mau ngupload dalam bentuk gambar. Spesies seperti ini, terus kita okein. Kita tunggu dulu ya, soalnya agak lama kalau untuk gambar, nanti baru muncul gambarnya. Terus di sini kita pilih, saya opsinya apa nih? Kita tunggu dulu, sambil kita nunggu, lihat di sini opsinya, opsi jawaban misalnya yang udah ada opsi jawaban A, jadi kita langsung klik aja, kita ketik aja misalnya expire date misalnya. Ya, terus apa? Terserah lah ya. Ini ada opsi jawabannya A, B, C atau D. Di sini bisa Bapak Ibu ketik. Terus langsung kalau misalnya mau ke opsi yang selanjutnya, kita bisa klik tambah soal. Jangan lupa kita harus memberitahu kunci jawabannya yang benar di mana di sini. Bobot nilainya berapa? Misalnya satu nilai bobotnya 5 poin atau 10 poin atau 30 poin boleh. Terus di sini ada tambah soal. Oke. Kalau kita udah semua di sini, kita ke tambah soal. Gitu ya cara tadi untuk mengklik ininya, apa namanya, soalnya, menginput dari picture-nya seperti itu. Tambah soal, soal selanjutnya seperti itu. Tapi kalau misalnya soalnya yang kedua, misalnya soal yang kedua benar atau salah deh, true false. Nah, di sini kita tulis dulu pernyataannya, misalnya terus di sini lihat soalnya benar atau salah jawabannya. Misalnya kalau jawabannya salah ya salah. Ini adalah jawabannya misalnya. Oke, tambah soal lagi. Terus misalnya di sini pilih jenis soalnya lagi, menjodohkan atau matching. Ya, pertanyaan jawaban ini kalian Bapak Ibu ketik juga. Atau short answer. Pertanyaan pendek. Bisa pertanyaan di sini, ketik jawaban Bapak Ibu di sini. Baru next lagi. Terus kalau untuk essay, biasanya kalau essay untuk jawabannya itu diperiksanya sama kita sendiri ya. Tapi kalau untuk pertanyaan multiple choice, benar atau salah, menjodohkan atau kalimat-kalimat yang pendek, itu biasanya sudah server yang menjawab, yang sudah server yang menghitung kira-kira siswa ini salah berapa dalam menjawab gitu. Tapi kalau esai kita harus baca sendiri ini benar atau salah gitu. Di sini kalau misalnya punya dari bank soal madrasah, kalau saya di sini udah membuat bank soal ya, soal-soalnya saya ambil dari sini boleh, tapi saya nggak menggunakan ini. Kalau mau import soal boleh, biasanya dalam bentuk Excel ya, dari Excel dulu baru bisa diimport ke e-learningnya, seperti itu. Gampang ya, mudah-mudahan bisa diaplikasikan untuk Bapak Ibu guru di rumah dan mudah dimengerti. Terima kasih. Oke, tadi kalau kita sudah membuat di CBT lalu simpan dan tutup ya kan? Oke, misalnya lalu kita keluar, kita akan membuat penilaian pengetahuan. Misalnya di sini kita mau buat penilaian pengetahuan di mana nih? Di kelas saya misalnya di kelas 7 ya. Nah, nilai pengetahuannya seperti apa? Misalnya saya buat ini udah ada ya. Nah, di sini ada penilaian pengetahuan. Misalnya saya mau bikin buat penilaian pengetahuan anak-anak itu bukan soal yang pilihan ganda, esai yang lain ya, tapi penugasan di rumah. Caranya diklik tambah-tambahnya, lalu kita pilih pertemuan keberapa. Misalnya di sini pertemuan ke-1. Skemanya misalnya tes tertulis, tes lisan atau penugasan. Misalnya saya penugasan di rumah ya. Lalu jenis tugasnya harus diupload kah? Iya, kalau misalnya harus oke. Pilih ininya ya, ikonnya. Lalu kompetisi dasarnya, misalnya KIKD-nya apa nih? Pilihan harian ke berapa misalnya ya. Di sini KIKD-nya harusnya sudah ada
Di sini kita misalnya 31 misalnya. Ini udah secara otomatis sudah tersedia kalau misalnya KIKD kita sudah diisi yang sebelumnya ya. Penilaian harian keberapa? Saya kedua, dihitungkan otomatis misalnya. Di sini jenis instruksinya. Misalnya saya menyuruh anak-anak misalnya gini, siswa membuat clipping. Lalu difoto dan di-upload di e-learning. Oke. Misalnya saya membuat instruksi seperti ini. Mulai pengerjaannya misalnya hari ini. Jam berapa? Sampai batas waktunya jam berapa dan kapan? Boleh ya. Oke, setelah itu kita simpan. Ya. Kalau ini belum ya. Maaf kalau misalnya di sini. Karena di sini belum saya isi KIKD-nya jadi nggak bisa. Tapi kalau di sini sudah ada, oke, klik simpan. Gitu. Kalau kita sudah simpan, akan muncul seperti ini. Nah, ini ketika kita sudah menyimpan akan terlihat seperti ini. Pertemuan ke-1, semester ganjil, KD-nya 3 yang pengetahuannya 3.31, skema penugasannya penugasan ke pertama, terus waktunya ya kan, keterangannya apa ya, nanti di sini saya nggak nulis keterangannya bisa di sini tulis. Oke, nanti hasilnya bisa ketahuan ini. Nah, seperti ini ya. Kita lihat misalnya ada siswa yang mengerjakan ada berapa, di sini ketahuan 5 siswa sudah mengerjakan, hasilnya juga ketahuan tuh, lihat ya. Lihat tugas di sini, klik. Nah, seperti itu. Gitu ya, kalau mau tutup lagi. Sip, gitu gampang ya. Mudah-mudahan bisa mencobanya di rumah. Selamat mencoba.